Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati segenap guru besar, senior dan sejawat. Berjumpa kembali dengan tas Tanya Apa Saja, persembahan dari Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerjasama dengan PUGI Jepang Surabaya. Kali ini adalah tas yang seri ke-130 dengan topik dari divisi uroginekologi rekonstruksi, yaitu dengan judul pencegahan fistula vesikovagina pada operasi ginekologis. Dengan narasumber hari ini Dr. Gatot berhalangan sehingga akan digantikan beliau oleh Dr. Hari Paraton, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis urogin rekonstruksi, dan narasumber kedua pada hari ini adalah Dr. Aiti Mardian Kurniawati, SPOG, subspesialis urogin rekonstruksi. Dengan moderator Dr. Muhammad Dimas Abdi Putra, SPOG. Baik, topik hari ini sangat menarik karena seringkali kita SPOG melakukan operasi histerektomi, yaitu utamanya total abdominal histerektomi, terjadi fistula vesikovagina. Mungkin sejauh dari uroginekologi, divisi uroginekologi bisa berbagi tips, trik, ataupun pengalaman bagaimana mencegah fistula vesikovagina pada operasi ginekologi. Karena Dr. Brahmana hari ini berhalangan untuk membuka, saya langsung menyerahkan kepada moderator, Dr. Muhammad Dimas Abdi Putra, SPOG. Silakan Dr. Dimas. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, para guru besar, dan teman sejawat sekalian. Selamat pagi juga untuk kedua guru saya, Dr. Hari Paraton dan Dr. Eti. Salam hormat dan sehat selalu. Dan juga terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada para peserta tanya apa saja yang selalu setia mengikuti acara webinar mingguan dari Departemen Obgyn RSUD Dr. Sutomo. Baik, hari ini kita akan diskusi dan belajar bersama tentang pencegahan fistula vesikovagina, satu topik yang sangat menarik karena berkaitan sekali dengan pelayanan kita sehari-hari sebagai SPOG, terutama di dalam hal tindakan operatif. Dan kali ini akan kita bahas bersama guru-guru saya, Dr. Hari Paraton dan juga Dr. Eti. Dan mohon izin karena Dr. Ketut berhalangan, izinkan saya Dr. Dimas memandu acara hari ini sebagai moderator. Baik, sebagai pengantar diskusi kita hari ini, saya mungkin persilahkan ke Dr. Hari Paraton terlebih dahulu untuk menyampaikan sedikit materi terkait topik hari ini. Saya persilakan kepada Dr. Hari Paraton. Monggo, Dokter. Terima kasih, Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eti, Dr. Pandu, teman-teman semuanya yang berbahagia, para Obgyn. Ini ada dokter umumnya nggak ini? Ada ya? Bisa, Dr. Hari. Oh, bisa. Ya, para teman sejawat semuanya, seluruh Indonesia, berbahagia sekali kita ketemu lagi pada Tanya Apa Saja. Saya sambil mempersiapkan. Saya share dulu ya. Oke, sudah terlihat, Dok? Sudah. Oke, silakan, Dok. Nah, terima kasih. Jadi sesuai yang disampaikan Dr. Dimas, terima kasih yang sudah membuka acara ini. Hari ini kita berdiskusi tentang pencegahan komplikasi fistula urinarius ya rasanya ya. Kalau judulnya vesikovaginal mungkin lebih kita expand lagi ke fistula urinarius. Jadi semuanya bisa terjadi. Jadi definisinya atau batasannya, fistula itu suatu kanal, suatu celah, suatu lubang yang secara alamiah dia tidak ada, dan dia menghubungkan dua kompartemen ya, dari buli-buli ke vagina, dari rahim
ke buli-buli, ke vagina, dan kalau dari rahim ke vagina ya itu normal ya, melalui kanalis cervicalis. Bisa juga dari uretra dan bisa juga dari ureter. Nah, apa saja ini ya dampaknya dari fistula ini, teman-teman sudah mengetahui bahwa dia tidak mematikan, ya. Jadi artinya tidak life saving, tetapi sangat berdampak lebih ke arah sosial, ya. Ya, urin, infeksi, bisa terjadi endometritis dan bisa sistitis. Dan biasanya pada orang-orang dengan fistula vesikovaginal itu infertil, ya. Dia infertilitas, ya. Karena tadi terjadi endometritis dan sebagainya. Keluar sedikit bisa mengalami iritasi, ruam pada vulva dan perineum. Kemudian ada dampak yang non anatomis, ya, yaitu dampak emosional. Karena dia merasa dulu berguna, sekarang dia kurang berguna. Keterbatasan aktivitas, ya, karena dia kemana-mana selalu kencingnya keluar terus secara kontinu. Kemudian dia mengisolasi dan kadang-kadang diisolasi ya secara sosial. Karena keterbatasannya dia, akhirnya dia tidak diberi peran-peran yang penting lagi, kualitas hidupnya menurun, dan kehidupan seksualnya pasti juga akan sangat terganggu. Nah, dari diagnosis, fistula ini ada simple, ada kompleks, ada yang single, ada yang multiple, jadi lubangnya tidak satu, tapi bisa beberapa. Dan simple itu yang sederhana, kecil, lokasinya mudah dijangkau, mudah di-repair. Kalau kompleks itu ada aturannya, ada batasannya. Ya. Kemudian terapi operasinya adalah rumit, dan length of stay-nya juga lebih lama dibandingkan dengan operasi-operasi. Histrektomi mungkin 2-3 hari sudah bisa pulang. Kalau operasi fistula mungkin perlu waktu 10 hari, plus minus 10 hari, dan lain sebagainya. Tergantung dari situasi fistulanya. Penyembuhannya juga cukup lama, kemudian kegagalan operasinya itu siapapun yang operasi, itu masih ada risiko kegagalan. Dan operasi berikutnya justru lebih sulit dan kegagalannya juga lebih tinggi, ya, jadi bisa berulang-ulang. Nah, ini adalah tadi gambaran di mana saja fistula itu bisa terjadi. Dan ini akibat kita berbicara yang kali ini hanya ginekologi saja, jadi dia merupakan komplikasi atau iatrogenik dari tindakan operatif. Berbeda dengan yang obstetri karena proses persalinan. Kita coba lihat proporsi kejadian fistula urinarius pada histerektomi radikal. Jadi operasinya makin hot operation namanya, ya, makin susah, makin sulit, makin beresiko, maka fistula itu akan mudah terjadi. Kita lihat gambar yang B, kita bisa lihat bahwa pada histerektomi radikal, saya ambil contoh ini satu ini aja ya, yang biru itu adalah histogram yang warnanya biru adalah uterovaginal fistula. Ya. Jadi fistula dari uretero, ya, dari ureter masuk ke dalam liang vagina. Dia rupanya lebih dominan ya dibandingkan yang lain. Nah, mengapa kok seperti itu? Yang kuning adalah vesikovaginal fistula. Jadi fistula yang menghubungkan antara vesika urinaria dan vagina. Sedangkan yang uretral lebih sedikit, lebih kecil karena dia pada posisi yang relatif lebih aman karena dia ada di depan. Biasanya kalau ada operasi-operasi khusus yang mengenai daerah vagina, misalkan tumor vagina dan sebagainya, itu baru bisa terjadi uretral fistula. Ya, jadi kalau dilihat dari resikonya, maka kita sudah harus hati-hati. Apa yang harus kita hati-hati adalah resiko cedera pada ureter. Ya. Dan kapan fistula itu diketahui pasca operasi? Bisa saat itu, bisa saat beberapa saat setelah itu, bahkan kadang-kadang baru muncul setelah 2-3 minggu. Ya. Tergantung dari patofisiologi fistulanya. Ini ada suatu penelitian yang bagus ya, time simptomnya keluarnya mulai kapan, kemudian time diagnosisnya.
uretrovaginal fistula itu lebih awal ya dibandingkan dengan vesikovaginal fistula yang ini. Tetapi yang lebih cepat lagi adalah uretral fistula ya lebih cepat ketahuan itu. Jadi yang vesikovaginal itu bisa saja. Jadi setelah katakanlah yang ini yang paling sering adalah histerektomi, total histerektomi. Ya. Kemudian 2 minggu kemudian baru mengeluh kencingnya bocor. Nah, ini yang biasanya agak panjang, ya, dia agak lebih lama. Pencegahan komplikasi fistula urinarius, ini faktor risikonya ya kalau pada pasien. Jadi pada kondisi di mana rahim itu besar sekali, kita akan melakukan apakah itu histerektomi ataukah itu hanya myomektomi dan lain sebagainya, itu sangat berisiko akibat adanya 2 hal, adanya perlengketan atau adanya ukuran yang berlebihan, apalagi kalau dia multiple. Ya, ini seperti contoh ini. Ini kalau sebesar ini dengan 99 ya sama dengan 10 kali 14, ini pasti terjadi displacement ya, terjadi pergeseran dari arteri uterina, pergeseran dari ureter. Di sinilah nanti akan berisiko sekali terjadinya cedera. Endometriosis biasanya perlengketan, dan perlengketannya ini tidak terduga. Dia bisa ketarik ke kanan, ketarik ke kiri, ketarik ke atas, ketarik ke bawah. Karena proses fibrosis dari endometriosis, demikian juga infeksi, kemudian pasca operasi juga demikian, ya kalau terjadi adesi terutama. Yang kedua adanya kelainan anatomi bawaan. Dan yang ketiga adanya usia atau komorbid tertentu. Jadi misalkan terjadi inflamasi, kalau usia muda mungkin inflamasinya bisa recovery secara otomatis sehingga tidak terjadi fistula. Pada usia lanjut, pada komorbid, diabetes dan sebagainya, kalau ada inflamasi yang berlebihan bisa terjadi nekrosis dan kemudian berlanjut menjadi cedera atau menjadi fistula. Yang kedua, faktor risiko terkait dengan resource. Ya, resource itu ini hati-hati juga ya. Resource bisa peralatan, bisa karena SDM-nya atau operatornya. Anatomi dan topografinya kurang dikuasai atau dia berubah dari ya karena perlengketan atau karena desakan dari bisa kista, bisa tadi fibroid atau myom ya. Kemudian ini ada daerah-daerah di mana ini sering terjadi cederanya di sini. Perlintasan ini ya, perlintasan ligamen infundibulopelvicum itu di sini di atas ini. Di sini ada arteri ovarika, kemudian infundibulopelvicum dan ini ureternya. Perlintasan kedua di sini dengan arteri uterina ya. Cabang arteri uterina. Ini juga sering kali terjadi cedera di sini pada waktu kita mengklaim arteri uterina. Dan yang terakhir adalah ini daerah serviks. Daerah serviks itu jarak terdekat ureter terhadap serviks itu ada. Di titik itu di daerah ismus kira-kira hanya 2 cm saja. Kalau kondisi normal, kalau kondisi fibrotik dan lain sebagainya, ada endometriosis, bisa jadi dia mendekat dengan body uterus. Ya. Kedua, exposure yang tidak maksimal, ya. Bisa lampunya tidak jelas, atau kondisi anatominya, spreadernya tidak bagus, uterusnya tidak bisa dimobilisasi dan sebagainya. Nah ini mulai berisiko terjadinya cedera. Equipment dan instrumentasi kondisi yang tidak baik dan tidak lengkap. Jadi klaim-klaimnya bisa ya, bahasa Jawanya merucut, ya, bisa mudah lepas dan sebagainya. Jadi alat itu harus ada, jumlahnya cukup, kondisinya baik, dan dia bisa berfungsi secara normal. Yang berikutnya yang ketiga, komplikasi, kalau tadi resiko, ya ini, ya, jadi di daerah sini. Terikat atau ligasi. Nah, saya menganjurkan kalau kita akan memutus cabang arteri uterina, ini harus dipotong dulu. Ya, kita nggak boleh langsung ke sini, tetapi kita harus infundibulopelvicumnya yang kita potong dulu. Nah,
Kalau ini sudah dipotong, maka ureter itu akan bergeser ke lateral. Apalagi kalau uterusnya ini kita klem, kemudian kita tarik ke kranial. Dengan uterus ini ditarik ke kranial, maka ini akan menjauh dari uterus. Sehingga pada waktu kita mengklaim, ini akan lebih mudah. Dan kita terhindar dari cedera ureter. Atau dengan teknik lain nanti yang nanti kita lihat. Nah, demikian juga buli-buli harus dijauhkan semaksimal mungkin. Terlalu jauh banyak perdarahannya, terlalu pendek dia mudah terjadi cedera pada bladder. Ya, jadi di sini bisa saja pada waktu penjahitan kita berdekatan dengan jaringan ureter, maka ureter itu bisa mengalami ischemic. Ya, atau kita mengcounter secara berlebihan di daerah di mana track-nya adalah track ureter atau daerah buli-buli. Pemasangan kasa yang berlebihan, apalagi kalau tertinggal, ya ditekan-tekan berlama-lama, hati-hati ya pada usia lanjut dia bisa iskemi. Nah, kalau ischemic nanti mudah infeksi, mudah terjadi fistula. Maka itu fistulanya biasanya terjadi 2 minggu kemudian. Trauma iatrogenik saat operasi bisa terpotong, laserasi, bisa karena udem tadi ya ditekan yang berlebihan, inflamasi atau terjepit klem ya secara nggak sadar kita sudah menjepit karena adanya perdarahan yang masif di daerah pelvic. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan jadi teman-teman semuanya. Jadi tadi sudah saya sampaikan faktor risikonya, kemudian apa yang bisa kita cegah, kemudian kalau terjadi, yang penting itu sebetulnya di bidang obstetrik ginekologi operatif, kita itu bisa mendeteksi secara dini kalau terjadi komplikasi dan menyelesaikannya pada saat itu juga kalau bisa. Ya, sangat tidak nyaman kalau kita baru ketahuan setelah sekian hari kemudian dan menyelesaikannya pasti akan lebih lama lagi baru bisa diselesaikan. Kira-kira itu sebagai bahan pengantar untuk diskusi, Dr. Dimas. Saya kembalikan waktunya ke Dr. Dimas. Baik, terima kasih Dr. Hari Paraton. Saya ke Dr. Eti. Saya persilakan dok kalau ada materi yang mau disampaikan dokter. Terima kasih banyak Dr. Dimas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hari Paraton, selamat pagi dok. Sehat ya dok? Jadi, Alhamdulillah, lama nggak ketemu Dr. Hari ini. ya. Jadi tadi sebenarnya sudah banyak ya disinggung oleh Dr. Hari Paraton tentang pencegahan fistula vesikovagina. Terutama di sini yang disampaikan Dr. Hari itu terkait dengan yang kausanya adalah ginekologik ya. Memang ada obstetri tapi terkait dengan pembedahan. Tapi barangkali yang bisa sedikit kami tekankan menambahkan yang disampaikan Dr. Hari, kita harus ingat bahwa sebenarnya yang bisa menyebabkan fistula vesikovagina itu tidak hanya prosedur pembedahan saja, tapi ada juga proses persalinan. Jadi fistula obstetri yang disebabkan oleh proses persalinan per vaginam. Jadi dari kasus-kasus yang kami temukan, memang sekarang trennya bergeser nih Dokter Hari, bergeser. Kalau dulu, dan ini sesuai dengan literatur, kalau dulu jadi di literatur itu disebutkan untuk negara-negara yang belum berkembang itu penyebab terbanyak itu adalah kasus obstetri. Ya, kasus obstetri di sini lebih ditekankan karena persalinan per vaginam ya. Di Afrika banyak sekali ini. Tapi di negara-negara yang maju berkembang itu terbanyak sebabnya justru adalah kasus ginekologi, terutama kasus pembedahan. Dan kami pun sekarang menemukan tren di tempat rujukan uroginekologi ya. Artinya kalau dulu mungkin banyak kasus-kasus fistula obstetri ya, yang merupakan rujukan dari daerah-daerah ya. Saya tidak menyebutkan daerahnya, tapi sekarang trennya juga semakin berkembang di mana banyak kasus-kasus fistula urinarius itu yang terkait dengan pasca pembedahan ginekologi. Ya, jadi misalnya histerektomi yang ternyata kalau setelah kita telisik itu kasusnya lengket misalnya. Jadi ada pelekatan buli dengan uterus ya. Mungkin cedera terjadi pada saat membebaskan. Mungkin juga cedera
terjadi saat melakukan pembakaran ya, kauterisasi seperti itu. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan Dokter Hari, saya mungkin hanya sedikit menyinggung tentang pencegahan obstetri ya, karena meskipun sudah tidak banyak, kami masih menemukan ada pencegahan, ada kasus-kasus fistula yang disebabkan oleh faktor obstetri yang terkait dengan persalinan pervaginam. Baik itu persalinan pervaginam spontan maupun persalinan pervaginam yang dengan menggunakan alat. Jadi saya izin untuk share screen. Ini pencegahan fistula vesikovagina atau fistula urinarius. Jadi tadi Dokter Hari sudah menyampaikan juga fistula itu apa ya. Jadi fistula itu adalah hubungan yang tidak normal, saluran yang tidak normal antara dua organ yang seharusnya tidak ada. Jadi seharusnya tidak ada, misalnya apa? Antara vesika urinaria dengan vagina. Atau antara uretra dengan vagina. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau dari sisi obstetri, karena persalinan pervaginam, itu bisa disebabkan karena pasca proses persalinan yang biasanya itu tidak smooth ya. Saya bilangnya tidak smooth. Kenapa? Jadi beberapa kasus itu ternyata berawal dari kala dua lama. Kala dua lama, bayi tidak lahir, kemudian dipaksakan dalam tanda kutip untuk lahir pervaginam. Baik itu dengan kristeller yang sangat kuat ya, atau dengan persalinan dengan alat, dengan vakum atau forceps. Jadi yang terakhir saya mendapatkan konsulan ini mungkin sekitar 2 minggu lalu ya. Pasien ini dari salah satu kota yang lain di Jawa Timur. Pasien dilahirkan secara dengan vakum. Ternyata malah berakhirnya itu malah bukan hanya fistula rektovagina tapi juga ada fistula vesikovagina. Cuman kalau kita ditanya runtutannya bagaimana, apakah vakumnya tidak betul, kita tidak bisa menjelaskan seperti itu. Pun ketika keluarga pasien bertanya, "Dok, ini apakah karena persalinannya salah ya?" Jangan sampai kita mengiyakan apa yang disampaikan pasien, karena itu nanti akan berdampak panjang, terutama bagi penolong yang tadi menolong persalinan. Jadi lebih baik mungkin kita sampaikan, karena memang kadang-kadang kita menemukan proses persalinan yang tidak lancar ya. Jadi penjelasannya kan bagaimana? Jadi di sini disebutkan bahwa fistula obstetrik itu adalah disebabkan adanya cedera pada saat proses persalinan ya, cedera traumatik pada saat proses persalinan, di mana sebenarnya pada saat itu kita sudah mendapatkan persalinannya itu obstructed ya. Persalinannya obstetrik dan lama. Partus lama yang bahkan mungkin jadi partus kasep. Jadi yang perlu kita ingat bahwa persalinan lama bahkan yang sampai terjadi partus kasep itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari jaringan. Kenapa kok bisa terjadi kerusakan jaringan? Kita bayangkan bahwa daerah lingkaran vagina yang tadinya itu diameternya mungkin sekitar 3,3 cm. Pada saat dilewati kepala, dia itu harus dilewati oleh diameter kepala yang ukurannya 9,5 bahkan mungkin sampai 10 cm. Kalau itu bisa lahir dengan lancar, tidak apa-apa. Tapi ketika itu terjadi obstructed ya, terutama pada kala dua lama, seringkali ini terjadinya pada kala dua lama ya, maka penekanan oleh kepala bayi terhadap jaringan-jaringan di seputar vagina itu akan berlangsung lebih lama. Akibatnya apa? Akan terjadi hipoksia yang lama juga di jaringan. Jaringan mana saja? Bisa jaringan vagina, bisa jaringan vesika urinaria, atau jaringan pada vagina dinding posterior yang terkait dengan rektum. Karena itu mungkin seringkali nanti kita mendapatkan kalau persalinannya terlalu lama, maka jaringan yang ada di daerah vagina itu kan merepul ya istilahnya ya. Rapuh, merepul, bahkan kalau dijahit pun susah. Dan itu kalau kena pada jaringan di seputar bladder ya, dari dinding vagina anterior, maka bukan tidak mungkin kerusakan jaringan juga bisa terjadi di situ, sehingga sangat memungkinkan terjadinya robekan yang nantinya akan berakhir dengan fistula. Karena itu kalau melihat patofisiologi seperti ini, jadi banyak literatur yang sudah membahas ya tentang bagaimana sih pencegahan fistula vesikovagina. Saya membahas dari sisi obstetri, terutama persalinan pervaginam. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang dokter obgyn atau dokter umum, karena dokter umum pun punya kompetensi untuk menolong persalinan ya, maka sebaiknya kita itu sudah bisa melakukan ANC dengan baik.
Jadi supaya nanti intrapartum itu kita bisa tahu, ini kira-kira nanti bisa progres apa tidak persalinannya. Jadi adequate intrapartum care dengan pemeriksaan dan evaluasi yang baik, itu kita akan bisa mendeteksi apakah persalinannya nanti ini progresnya itu akan normal apa tidak normal. Dan kalau memang ternyata tidak normal dan itu harus dilakukan tindakan segera, maka sebaiknya dilakukan tindakan segera. Jadi kadang-kadang kita bisa juga menemukan bahwa persalinan lama, terutama pada kala 2 yang lebih dari 60 menit, ini ada penelitiannya Dr. Prof. Budi Iman Santoso ya. Saya selalu membawa penelitian beliau ini karena ternyata persalinan pada kala 2 di mana pasien dipimpin mengejar lebih dari 60 menit terutama pada primi itu ternyata mempunyai dampak yang tidak baik. Jadi bisa menyebabkan kerusakan dasar panggul dan ternyata ini juga konsisten mungkin bisa menjadi salah satu faktor risiko fistula karena menyebabkan hipoksia di seputar jaringan vagina terutama kalau kita kaitkan dengan fistula vesicovagina mungkin akan menyebabkan kerusakan pada dinding vagina anterior yang bisa menyebabkan terjadinya fistula. Jadi fistula ini tidak hanya terjadi pada kerusakan yang tajam mungkin karena kita ya mungkin salah gunting, salah jahit dan sebagainya, tapi bisa juga karena faktor hipoksia. Jadi simple analysis on the progress of labor yang used by trained personnel akan menurunkan angka kematian, akan mencegah persalinan lama dan bahkan mengakibatkan menurunnya operative intervention. Ini yang mungkin harus kita kuasai betul. Bukan hanya dokter SPOK, dokter umum pun juga sebenarnya harus bisa menganalisis tentang ini. Prevention lainnya, jadi ini disebutkan bahwa pada kasus-kasus dengan fistula vesicovagina itu ternyata ada kaitannya dengan edukasi, ada kaitannya dengan gizi ya. Yang tentu saja ini membuat kita pun harus bisa memastikan bahwa edukasi yang baik itu harus kita berikan. Kemudian gizi yang baik itu harus kita pastikan pada ibu hamil. Jadi kasus banyak itu terjadi di Afrika ya. Banyak sekali kasus fistula vesicovagina yang mungkin karena di sana mungkin pertolongan persalinannya kurang adekuat dan gizinya pun juga kurang baik. Ini ada kasus juga yang dilaporkan bahwa blunt suture needle used in laceration and episiotomy repair vaginal delivery itu juga pernah dilaporkan menyebabkan terjadinya fistula vesicovagina karena obstetri yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi mungkin memang perlu latihan yang banyak, terutama mungkin untuk dokter umum supaya meskipun nanti jahitannya luas dan lebar, kalau memang bisa mengerjakan harus mengerjakan dengan hati-hati. Tapi kalau tidak yakin, monggo dilakukan rujukan supaya tidak menimbulkan komplikasi yang berkepanjangan untuk pasien. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Dimas, matur nuwun. Baik, matur nuwun Dokter Eti. Jadi dari Dokter Hari Paraton bahwa dampak dari fistula ini ada dampak fisik dan juga emosi psikis, kemudian harus diperhatikan resource yang kita punya, dan dari Dokter Eti sendiri menyampaikan bahwa obstetric complication juga berisiko terjadinya fistula vesicovagina. Baik, sudah ada yang melakukan raise hand, Dokter Surya Haksara. Saya persilakan Dok, mungkin ada pertanyaan. Itu di Q&A pertanyaannya. Enggak, ada yang raise hand juga Dok. Oh, ada yang raise ya? Oh, saya enggak. Ini Dok, sebentar Dok. Masih mute Dokter Surya. Arya, ya Arya. Atau Dokter Edi? Ya, Dok, izin tanya. Oke, silakan Dokter Edi. Dokter Edi tadi bilang kala 2 yang lama itu berapa lama ya, Dok? Kalau misalnya sudah terlanjur nyangkut di situ, Dok, apa jika dilakukan seksio akan mengurangi risiko yang sama atau sama saja, Dok? Terima kasih. Oke, monggo Dokter Edi. Silakan Dok. Ya. Baik, terima kasih Dokter Edi. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena ini terkait dengan keseharian kita. Kadang-kadang kita itu kayak
apa ya, ada challenge gitu ya. Aduh kok gak lahir-lahir sih. Kepengen banget ini bisa lahir normal karena sudah kadung begitu ya, sudah kadung kelihatan. Jadi Dokter Edi terkait dengan lamanya itu memang tidak ada kepastian angka, tapi rata-rata literatur dan juga tadi saya sebutkan penelitian yang dibawakan oleh Profesor Budi Iman Santoso ya dari Jakarta. Ada batas untuk primi gravida itu 60 menit. Jadi 60 menit kalau kita ikut pelajaran kita dulu ya, primi gravida itu kan mengejan kala duanya itu kan batasnya 22 jam ya. Kalau primi kan 1 jam. Tapi ini ada penelitian. Kalau Dr. Prof. Budi Iman Santoso itu mengaitkan antara dengan gangguan dasar panggul ya, kelemahan dasar panggul. Itu batasnya 60 menit. Tapi kalau untuk fistula ini sebenarnya kalau kita tetap mengikuti pemantauan ya, pemantauan proses persalinan sesuai dengan yang APN ataupun dengan yang diajarkan, itu rasanya tidak akan sampai menyebabkan hipoksia berkepanjangan atau terjadi udem kemudian rapuh ya seperti itu. Jadi kalau kita memang mau mendapatkan outcome yang baik ibu maupun bayinya, maka seyogyanya apabila kita sudah bisa memberikan clinical judgment mungkin 1 jam ya, 1 jam mengejan sepertinya tidak lahir ya, sebaiknya mungkin kita tidak memaksakan untuk persalinan pervaginam dengan spontan begitu. Kan kita juga sudah paham, sudah tahu bahwa kalau memang sudah terlalu lama akan berdampak pada ibu dan janinnya, bisa terjadi kala 2 lama, partus kasep, mungkin bisa langsung dipercepat kala 2. Kalau memang itu memenuhi syarat dan tidak ada kontraindikasi baik dengan vakum ataupun forceps, tentu saja dengan kehati-hatian. Lalu bagaimana kalau dilakukan tindakan SC? Nah ini menarik juga, karena kami juga mendapatkan kasus fistula vesikovagina pasca sesar yang ternyata memang sebelumnya sesarnya itu disebabkan karena kala 2 lama. Jadi seringkali pada sesar karena kala 2 lama, terutama kepala itu kadang kalau kaputnya sudah turun sekali ya, itu akhirnya bladder flap-nya itu naik ya dok, naik sekali itu batas antara plikanya itu naik sekali dan itu seringkali menyebabkan kita penilaian klinis kita itu sulit ya, penilaian klinis kita sulit, bahkan ada kasus di mana akhirnya yang diinsisi itu adalah bladdernya. Untung pada waktu itu ketahuan sehingga akhirnya begitu bayi lahir dikonsulkan ke urologi dijahit dan alhamdulillah akhirnya tidak sampai terjadi fistula, padahal cukup panjang itu sekitar 5 cm buli yang diinsisi. Jadi hal lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya risiko fistula bukan hanya insisi ya. Kadang kita mencari kepala itu kan sulit sekali. Jadi sampai harus melakukan manuver ya, bahkan kadang-kadang ada asisten yang kita suruh untuk mendorong kepala supaya naik. Dan itu bukan tidak mungkin akan menyebabkan cedera buli yang seringkali ditandai dengan adanya hematuri. Ya, kalau cederanya ringan, nanti hematurinya itu lama-lama akan jadi jernih. Tapi ingat proses hipoksia ini bisa terjadi dan berdampak menyebabkan terjadinya rentan robekan. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini harus lebih hati-hati menurut saya. Apalagi kalau misalnya kala 2-nya itu sampai sudah terjadi partus kasep ya, di mana itu pasti dari jaringannya juga sudah terjadi hipoksia sehingga rentan untuk mengalami nekrosis dan kerusakan. Itu. Mungkin Dr. Hari bisa menambahkan. Oke. Silakan Dr. Hari. Ya, baik Dr. Eti. Jadi fistulanya itu bisa karena trauma iatrogenik tadi, karena kalau ini ceritanya tentang kala 2 lama yang diseksio ya. Bisa karena iatrogenik atau karena penekanan yang berkepanjangan, apalagi kalau ibunya itu mengejan terus ya nggak mau berhenti itu kan. Kadang-kadang kita mendapatkan kasus seperti itu ya kala 2 ya, ngejennya nggak mau diatur lagi. Nah, sehingga penekanan itu terjadi kontinu sehingga jaringan buli-buli yang tertekan kepala tadi itu akan malah terjadi isemik. Ya, kalau sudah isemik ya sudah, maka jaringan itu inflamasi kemudian nekrosis. Kalau nekrosis berarti nanti ya itu tadi fistulanya terjadinya nanti 2 minggu lagi dan sebagainya, agak lama, tidak saat itu ya. Apalagi kalau ada infeksi itu lebih dipercepat lagi. Jadi kalau kita ini disampaikan Dr. Eti tadi kala 2 partus kasep meskipun diseksio risiko terjadinya fistulanya masih bisa terjadi karena kompresi tadi.
kompresi jaringan. Dan biasanya fistulanya khas, ya dokter Eti ya, di daerah trigonum ya dokter Eti ya. Dan itu nanti repairnya juga agak susah karena di situ ada muara ureternya. Kalau kita repairnya nggak hati-hati, yang kita jahit ureternya, akhirnya tertutup ureternya, sehingga pasien justru menjadi anuri. Nah, makanya keputusannya apa? Seksio atau pervaginam ya, kalau udah kalah dua seperti itu. Itu keputusan teman-teman semua lah yang indikasinya ada apa tidak. Kalau sudah outlet, kalah apa di kalah 4 ya, ya tinggal vakum ya, terpaksa di vakum saja enggak apa. Dibandingkan forceps, vakum relatif lebih aman dibandingkan forceps. Karena apa? Karena forceps itu tarikannya unlimited. Sedangkan vakum kalau tarikannya terlalu keras akan capnya itu akan lepas. Jadi dia sudah terbatas dengan ukuran tertentu. Sehingga cederanya tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan forceps. Gitu dokter Dimas. Baik, matur nuwun, Dok. Jadi pentingnya clinical judgment kita pada proses persalinan supaya mencegah terjadinya hipoksia jaringan, terutama jaringan bladder, dan bisa menghindari kejadian fistula vesikofagina. Baik, kita ke kolom Q&A dari Dr. Haryana Ratama menanyakan apakah benang yang digunting dan sisanya terlalu panjang saat tindakan pembedahan baik obstetri maupun ginekologi dapat menyebabkan fistula vesikofagina. Mungkin saya ke Dr. Hari Paratan dulu, Dok. Ya, baik. Ini Apa Anda tanya, Dok? Oke. Baik sekali ya. Maka itu kita harus paham betul tipe-tipe benang ya. Kalau dia benangnya monofilamen, mungkin yang disampaikan Dokter Arya tadi, monofilamen ukurannya besar, itu dalam beberapa saat memang dia masih kaku, sehingga cara guntingnya itu harus tegak lurus, jangan miring. Kalau akan membentuk sudut, dia akan menjadi tajam. Kalau benangnya jenisnya nilon, kemudian jahitan itu mendekat dengan ureter, juga hati-hati. Kan nylon kan tidak diserap, ya secara teoritis dia tidak diserap, sehingga dia berisiko terjadinya seperti itu. Kalau jenis yang multifilamen saya rasa enggak apa-apa ya, karena dia lentur sekali sehingga tidak. Biasanya yang menyebabkan terjadinya inflamasi atau isemik jaringan itu karena waktu kita mengikat itu semua pembuluh darahnya terikat, sehingga supply nutrisi oksigen ke jaringan ureter yang di cover oleh pembuluh darah itu terhenti sama sekali. Itu yang berisiko. Maka itu kalau operasi ya jangan sampai terjadi perdarahan. Anatominya dikuasai, teknik klemnya, makanya tadi klemnya bagus, jangan sampai merucut, jangan sampai lepas di tengah jalan, sehingga kita harus mengulang penjahitan, kemudian terjadi pengikatan yang masif, nah itu pembuluh darahnya terjepit semuanya sehingga terjadi isemik jaringan tadi. Kira-kira itu ya. Dokter Eti ada tambahan, Dok, terkait benang untuk mencegah fistula, Dok? Tidak ada, tadi sudah banyak dijelaskan Dokter Hari. Matur nuwun. Oke, baik. Jadi yang jadi perhatian adalah jenis benangnya. Mungkin kalau multifilamen lebih lentur, lebih rendah risiko untuk terjadinya fistula, dan juga perhatikan saat mengikat jangan sampai terlalu banyak mengikat pembuluh darah, gitu. Baik, pertanyaan kedua dari Dr. Yohanes. Bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi sejak dini agar mengurangi terjadinya resiko fistula, misalnya dengan olahraga atau senam hamil, kemudian makanan, atau ada perilaku tertentu yang bisa diajarkan ke pasien? Ini sepertinya untuk yang obstetri, dokter. Mungkin ke dokter Eti, dok. Apa ada tips khusus untuk yang ini? Masih mute, dokter? Pertanyaannya yang mana ya tadi ya? Ini ya. Apa bisa Yang mengantisipasi dokter sejak Yohanes. dini? Oh ya, baik ya. Jadi sebenarnya untuk pencegahan terkait dengan perilaku pada ibu hamil itu sama dengan upaya yang kita bisa lakukan untuk menunjang supaya persalinan pervaginam itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau kita mengikuti, kenapa sih kok bisa terjadi fistula yang terkait dengan obstetri ya? Biasanya kan dasarnya karena adanya kala dua lama. Kala dua lama itu kenapa bisa terjadi ya? Kita kembalikan ya, kan penyebabnya bisa karena power, passage, passenger.
Jadi kalau dari power pasti ibunya kalau bisa ya harus gizinya yang baik ya, tidak terlalu obes. Kemudian PSH kan tidak bisa dicegah. Tapi kalau misalnya PSH-nya tidak terlalu besar, maka bagaimana upaya supaya bayinya juga tidak terlalu besar. Meskipun sebenarnya kami sering juga mendapatkan bayinya tuh nggak besar, tapi ternyata kok outcome-nya kalau dua lama vakum akhirnya terjadi fistula. Ya mungkin karena kalau dua lamanya itu berlarut-larut, terlalu lama sehingga terjadi hipoksia, inflamasi, udem, jaringan rapuh, rusak, nekrosis, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya prevensinya itu ya bagaimana caranya supaya nggak terjadi kalau dua lama tadi. Baik dari sisi pasien maupun dari kita sebagai seorang penolong. Boleh ya dengan misalnya dengan senam, boleh. Karena kalau dengan senam yang baik itu kan sudah ada penelitiannya bahwa senam Kegel atau pijat perineum itu ternyata bisa membantu proses persalinan untuk berprogres dengan baik. Jadi seperti itu Dokter Dimas. Oke, baik dok. Dokter Hari ada tambahan dok? Sudah, benar. Oke, baik dok. Isinya Baik, pertanyaan perbaiki nanti bayinya besar. Ibunya sehat, bayinya gede. malah Keduanya juga distosia lama. persalinan. Iya. Isi yang Baik, adekuat. pertanyaan berikutnya dari Anonymous dok, ini bertanya bila saat operasi ginekologi dicurigai ada cedera vesika tapi belum terdeteksi. Kemudian apakah bisa dicegah dengan penggunaan pemasang kateter dan berapa lama yang disarankan dok? Misalnya ada curiga cedera vesika ini dokter. Ke Dokter Hari mungkin dok. Enggak, dok. Iya. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi ini kalau kita curiga adanya suatu lesi dan sebagainya atau laserasi pada buli-buli, apakah kalau dipasang kateter nanti bisa terhindar terjadinya fistula? Ini yang kita tidak tahu pasti ya, karena kita tidak tahu, karena tingkatnya kan seluler ya, isemik, inflamasi itu tingkatnya seluler, jaringan, dan itu ada di dalam tubuhnya sehingga kita tidak bisa. Tapi tadi Dokter Eti itu sudah menyampaikan kalau ada hematuri, nah itu yang bisa. Itu salah satu indikator bahwa terjadinya hematuri atau tidak. Yang kedua, kalau kita ragu-ragu atau terjadi patus kaset dan sebagainya, ada ISK ya beri saja antibiotik yang bisa mengcover ISK-nya. Antibiotik bukan untuk pencegahan infeksi, tapi betul-betul kalau ada ISK-nya saja di cover dengan antibiotik yang adekuat. Dan kemudian kateternya bisa diperpanjang, tetapi hati-hati pemanjangan kateter juga berisiko terjadinya ISK ya karena dia benda asing. Jadi kalau kita memperpanjang pemasangan kateter, maka kita waspada, kita harus monitor kualitas urinnya. Kalau urinnya masih jernih, masih banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai keruh, tolong dicek secara laboratorium dan diganti kateternya. Cari kateter yang baru. Nah, berapa lama kateter ini bisa disarankan untuk dipasang? Sampai sekarang saya belum bisa menemukan jurnalnya ini. Berapa lama ini ya. Tetapi paling tidak kalau ada tadi dugaan ada infeksi, karena di jaringan nekrosis atau inflamasi itu mudah sekali dihinggapi oleh bakteri terjadi nekrosis. Jadi dua itu yang harus kita jaga. Adanya tanda hematuri, ada tandanya leukemia, adanya kekeruhan, itu yang harus diantisipasi bahwa kemungkinan ada cedera pada buli-buli. Nah, sampai kapan itu tadi? Sampai betul-betul kita yakini urin itu sudah jernih sekali. Ya, pasien tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan frekuensi, dan frekuensi pasti tidak bisa diketahui ya. Tapi kalau disuri bisa, karena kita kan menggunakan kateter. Kalau ada nyeri, ada disuri, ada kekeruhan, ada hematuri, hati-hati itu infeksinya sudah cukup serius yang harus diatasi. Ya, infeksinya inilah yang menyebabkan terjadinya nekrosis nantinya.
Antibiotiknya pakai jenis apa? Nah ini yang penting ya, bahwa di Opjin itu adalah bakterinya yang seringkali adalah E. coli. Maka yang bisa digunakan adalah golongan levofloxacin, amikacin. Jangan naik kelas yang kemeropenem, jangan. Ya. Tetapi cukup dengan amikacin, gentamisin kadang-kadang masih bagus, fosfomisin juga bisa. Ya, kalau fosfomisin enaknya bisa per oral, karena dia bentuknya saset, ya. Dan dia bisa hanya single dose saja, cukup sekali saja. Ya. Dokter Eti, mungkin ada pengalaman Dokter Eti? Oke, Dok. Jadi memang kasus-kasus fistula itu kasus yang ini ya, kadang-kadang itu bikin deg-degan ya Dokter Hari ya. Tapi yang pasti begini, kita kadang-kadang kan tidak bisa menghindarkan kejadian buruk ya. Jadi betting saat kita melakukan sesuatu sebagai seorang dokter umum maupun dokter Opjin itu kadang-kadang kita tidak bisa menghindarkan. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita mengenali bahwa betting itu happen. Gitu. Jadi sesuatu yang buruk itu sedang terjadi. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa sesuatu yang buruk itu terjadi, maka kita bisa mengantisipasi, melakukan tata laksana supaya yang buruk itu tidak berkepanjangan. Jadi pertanyaannya ini menurut saya bagus sekali. Bagaimana cara kita mengenali bahwa misalnya pada saat kita operasi itu ini terjadi fistula. Jadi mungkin pada saat kita melakukan insisi kita ragu ya. Misalnya SC aja contohnya. SC itu kadang pada kasus bekas SC misalnya, kita kan saat buka peritoneum itu harus make sure ya, apakah ini bulinya itu lengket enggak dengan dinding depan, karena kadang-kadang kita temukan itu lengket dengan dinding depan. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, kalau ternyata memang itu berisiko, maka misalnya tadi sudah buka, bayi sudah lahir, urinnya ternyata merah, ya harus sudah kalau memang ada dokter urologi kita konsulkan, nggak ada salahnya. Nanti dokter urologi punya teknik tertentu untuk membuktikan apakah ini betul ada fistula apa tidak. Atau saya pernah ya waktu transvaginal histrektomi itu. Transvaginal histrektomi itu adalah tindakan histrektomi yang resiko cedera ureter itu paling sedikit. Jadi waktu itu saya pernah kasusnya pasien dengan TVH. Jadi prolapsnya itu sudah keluar semua, besar, pasiennya sampai hidronefrosis. Karena mengganggu urinnya ya, mengganggu perkencingannya, akhirnya saya konsulkan ke urologi. Jadi sebelum saya melakukan tindakan histrektomi per vagina, pasien ini dipasang digisten oleh teman sejawat urologi. Tapi kemudian pada saat saya mulai memotong ya, sudah menemukan peritoneum, sudah saya mulai memotong uterus, kan urutannya kalau kita TVH itu kan terbalik ya. Urutannya dimulai dari ligamentum sacrouterina dulu ya, baru naik ketemu infundibulo pelvicum. Ketika sacrouterina kemudian sudah sampai ke motong bagian arteri uterina. Nah, saya tuh menemukan sesuatu yang kayaknya kaku gitu, putih kaku dengan diameter kurang lebih setengah senti. Waduh, ini jangan-jangan kena ureternya ini. Tapi saya mikir lagi, kan tadi sudah dipasang digisten. Jangan-jangan yang kaku ini digistennya. Jadi kalau sudah kayak begitu, kita ragu, mending kita konsulkan. Kenapa? Karena kalau ternyata itu ada cedera, dengan kita lebih cepat konsul, itu akan lebih cepat dilakukan penanganan. Istilahnya itu jaringan yang cedera itu masih fresh. Atau misalnya kita pada saat melakukan pasca tindakan histrektomi, ternyata urinnya tidak keluar. Pernah ada juga kasus seperti ini. Urinnya nggak keluar. Kadang-kadang kan kita challenge test ya. Kita kasih grojok, kita injeksi lasik, masih nggak keluar. Jangan ragu, mungkin ini ada suatu terjahit ya. Mungkin ureternya terjahit. Monggo kita konsulkan saja. Apalagi misalnya di USG ternyata nemu hidronefrosis. Jadi sebenarnya dengan pengenalan anatomi yang baik, fisiologi yang baik, itu kita akan bisa mengenali kok kapan kita curiga ini ada sesuatu dengan saluran urinarius pasca kita melakukan tindakan. Ya salah satunya misalnya itu tadi urinnya nggak keluar, ada hematuri, ya, atau pada kasus-kasus yang berisiko misalnya peleketan dan lain-lain. Begitu Dokter Harim. Matur nuwun.
Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Dokter Pandu, dok. Bagaimana teknik bladder flap yang benar pada operasi ginekologi, mungkin juga obstetrik ya dok? Jadi apakah dilakukan secara tumpul ataukah secara tajam atau perlu dengan menggunakan kauter? Mana yang lebih tepat untuk mencegah terjadinya fistula, dokter? Apa yang menjawab? Ke dokter Hari. Dokter Hari aja. Baik, kalau bladder flap, teorinya adalah itu menjauhkan buli-buli dari bodi darah ismus ya. Bagaimana caranya? Itu kan sebetulnya loose ya, loose area, jadi secara tumpul juga bisa, secara tajam juga bisa. Kalau secara counter itu memang hanya orang-orang yang advance saja dan yakin bahwa counternya itu berjalan dengan bagus. Karena ada pengalaman juga bahwa counter itu ternyata sudah lama tidak dikalibrasi, sehingga pada waktu digunakan arus listriknya itu liar, membakar seluruh area perjalanan dari yang ditempel di bokong itu sampai dengan di kan. Jadi itu semuanya terbakar semua jaringannya. Jadi hati-hati dengan counter itu karena counternya juga kan yang unipolar, kan, bukan yang bipolar. Kalau untuk cutting kan kita menggunakan unipolar dan unipolar itu dia melintas arus listriknya. Kalau yang bipolar itu dari katode ke anodenya satunya. Jadi hanya sekitar itu saja yang dijepit saja arusnya. Kalau unipolar itu melintas dari paddingnya itu sampai dengan ujungnya, tipnya dari counternya itu. Itu arusnya. Jadi harus hati-hati, harus yakin betul dan sudah memahami karakteristik. Keuntungan dari counter ini akan menghentikan perdarahannya. Kalau terjadi perdarahan kecil-kecil dan kita terhindar dari hematom. Tapi kerugiannya adalah terjadinya nekrosis kalau itu tidak terkendali ukurannya. Jadi kalau belum paham betul dengan counter di satu kamar operasi, hati-hati menggunakannya. Saya melihat Prof. Praetno itu kalau selalu menggunakan secara tajam, ya tajamnya bukan dengan gunting tetapi dengan pisau, dengan mes, ya dengan rileks saja beliau itu dengan ya dan tidak pernah cedera saya melihat. Tapi beliau selalu cerita, bilang, iki ojo mbok tiru ya, ini jangan ditiru ya karena ini tidak bagus. Ini kebiasaan saya saja. Nah, jadi artinya Bang, operasi itu ada tingkatannya ya. Kalau sudah levelnya sudah level expert, apapun alat itu bisa digunakan selama alat itu memang sangat-sangat diyakini aman untuk digunakan. Nah, itu. Begitu alat itu tidak yakin aman digunakan, ya lebih baik jangan digunakan. Jadi ada yang senang dengan cara tumpul, ya dengan cara tumpul. Hanya cara tumpul itu pun arahnya tekanannya juga harus hati-hati. Tekanannya harus ditekankan kepada daerah ismus. Tapi kalau tekanannya nanti itu melenceng ke arah buli-buli, sama juga buli-bulinya akan robek. Pada buli-buli yang pernah infeksi di daerah ismus, kalau itu dengan cara tumpul, buli-buli juga akan robek juga. Maka cara yang paling bagus adalah dengan cara tajam, ya, dengan metsembum dan lain sebagainya. Jadi mana yang paling bagus adalah keputusan saat itu situasinya seperti apa dan kemampuan kita seperti apa. Kita terbiasa dengan metsembum, kita terbiasa dengan mes, kita biasa dengan ibu jari yang kita bungkus dengan kasa, ya. Asal caranya itu opteknya betul ya, tekanannya ke mana. Arah tekanannya itu kan ke ismus baru Ke didorong uterusnya gitu. ya lurus ke bawah. Jadi jangan ke arah buli-buli. Dan hati-hati kalau itu ada perlengketan, kita harus berhenti, kita harus beralih ke yang tajam. Jadi kesimpulannya bahwa semua cara harus dikuasai. Mana yang akan digunakan tergantung situasi pada saat itu. Kira-kira itu ya. Dan usahakan sejauh mungkin Baik, Mas Tuan. bisa mengambil vagina, apalagi kalau kita extended hysterectomy ya. Kan kita harus jauh sekali ke bawah. Paling tidak sepertiga vagina itu akan kita potong. Sehingga buli-buli harus betul-betul terbebas dari daerah vagina dan daerah ismus.
Ya, Oke, baik dok. Dokter Eti ada tambahan dok terkait bladder flap ini dok? Enggak, sampun. Baik, ini ada pertanyaan dari Dokter Yulisa, sebenarnya sama tentang pemasangan kateter. Mohon izin bertanya sejauh mana peran pemasangan kateter pada pasien postpartum bervaginam dengan kala 2 lama untuk mencegah terjadinya fistula vesicovagina. Mungkin Dokter Eti ada tambahan lagi dok? Mana ini pertanyaannya? Peran pemasangan kateter ya? Enggak dok. Dokter Yulisa ya. Jadi Enggak. kalau yang kami baca ya, sebenarnya itu belum pernah ada yang meneliti apakah penggunaan kateter pada kala 2 lama itu bisa mencegah fistula vesicovagina. Tapi yang pasti kalau dengan kita mengistirahatkan buli ya, mengistirahatkan destrusor buli itu mungkin biasanya bisa memperbaiki fungsi berkemihnya. Jadi yang ada itu adalah penelitian yang mengaitkan kala 2 pemasangan kateter untuk mencegah retensio urin, itu pernah ada diteliti. Kenapa kok bisa mencegah retensio urin? Karena jadi kita bayangkan bahwa pada saat proses skala 2 lama, apalagi kemudian pakai vakum, forceps, yang itu juga faktor resiko terjadinya retensio urin, itu buli itu biasanya akan bisa, mungkin masih bisa berkontraksi, tapi uretra itu sulit berelaksasi. Jadi khawatirnya nanti ketika buli bisa kontraksi, uretra belum bisa relaksasi, atau mungkin dua-duanya belum bisa bekerja dengan baik ya, buli belum bisa kontraksi, uretra nggak bisa relaksasi, akhirnya kan terjadi retensio urin ya, bahkan kita pernah menemukan retensio urin sampai 1000 cc, 1500 cc, yang akibatnya malah menimbulkan kelelahan pada otot detrusor. Jadi karena itu biasanya kita istirahatkan dulu, nanti ketika udim sudah selesai, kerja otot detrusor sudah baik, baru kita lepas supaya pasien bisa berkemih dengan baik. Jadi untuk apakah bisa mengistirahatkan itu, apakah bisa mencegah terjadinya fistula, belum ada penelitiannya. Mungkin kalau memang sudah ada cedera di situ, sudah dilakukan penjahitan, boleh dipasang, malah wajib ya dipasang kateter, karena tujuannya supaya penyembuhan baik dulu, baru kemudian boleh terjadi regangan setelah proses penyembuhan dengan baik. Gitu, Dr. Dimas. Matur nuwun. Oke, baik dok. Dokter Hari apa ada tambahan dok? enggak. Ini ada pertanyaan gitu yang Enggak dok. iya. Yang Dokter Fahri nggak dok? Fahri juga ya ada. Apakah sudah ada data transperineal USG yang mengukur ketebalan dinding anterior dan posterior vagina sebagai cut-off point untuk faktor resiko fistal, seumpama terjadi kala 2 lama atau deep engage, terutama dalam pemilihan vakum atau SC? Monggo ke Dokter Eti atau Dokter Hari. Monggo dok. Data ketebalan dinding vagina dengan transperineal USG dok. Okay. Oh, sampai saat ini mungkin saya bisa menjawab ya, Dokter Hari ya, mohon izin. Dokter Hari anu kayaknya. Dokter Eti ya, silakan monggo. Yeah. Jadi kalau USG ya, ada yang namanya USG dasar panggul ya, yang dikerjakan oleh teman-teman uroginekologi. Itu sampai saat ini belum menyebutkan salah satu yang diukur itu adalah ketebalan otot, ketebalan apa tadi istilahnya Dr. Fahri ini. Dinding vagina Dinding dok. ya, belum melibatkan pengukuran ketebalan dinding pada daerah dinding vagina anterior maupun dinding vagina posterior. Ya, tapi mudah-mudahan sih kita mempunyai clinical judgment yang baik ya, supaya ini tidak sampai terlewatkan, supaya kala 2 lamanya itu tidak sampai berdampak berkepanjangan baik untuk ibu maupun bayinya. Matur nuwun. Iya. Ya, saya nambahkan sedikit Nggak, dok. bahwa kalau di USG itu kan ketebalan dinding vagina pada posisi resting point. Pada waktu dia dilewati kepala bayi, dia akan meregang dan kemudian juga akan tipis kan. Dan ini memang faktor risikonya adalah
sama saja, tebal atau tipis juga rasanya sama ya, karena terjadinya stretching inflamasi. Yang terakhir ini udah bagus, yang mau dijawab ini, Dokter Dimas. Dok, ini uterovaginal fistula, resiko uterovaginal fistula ini. Komplikasi. Jadi beberapa waktu lalu saya SC dengan perlekatan hebat. Post-op dipasang kateter menutup selama 1 minggu, kemudian dilakukan bladder training, dan setelah bladder training dilakukan ternyata urin keluar dari porsio. Setelah dilakukan sistogram, kesan urin tidak keluar ke rongga abdomen, jadi cenderung memenuhi uterus. Kalau seperti itu fistula atau memang ada area yang tidak terjahit? Dan untuk dilakukan rujukan tunggu 3 bulan atau segera, Dok. Oke. Ya, ya. Monggo ke Dokter Hadi dulu mungkin, Dok. Silakan, Dokter. Ya, mungkin ini dijawab secara singkat aja. Ini namanya fistula vesiko uterovaginal. Jadi dari vesika ke uterus, biasanya dia di daerah SBR. Dan pada kasus seperti ini, SBR-nya, ya segmen bawah rahimnya itu nanti kalau sudah terjadi involusi, bisa kecil sekali. Dan pada waktu di repair, kadang-kadang juga kurang bahan, sehingga dia berisiko dilakukan hysterektomi sambil melakukan penutupan fistulanya. Kalau bisa dipertahankan fistulanya di repair, kemudian rahimnya juga di repair ya, sehingga dia masih bisa menstruasi dan bisa kemungkinan hamil kembali. Kalau mau dirujuk silakan, boleh ini ke tempat kami ya di Urokin 3 bulan setelah kejadian seksionya ya. Terima kasih Dr. Dimas. Oke, baik, Dok. Dokter Eti ada tambahan, Dok? Sampun. Dok, baik. Baik, ini ternyata ada satu pertanyaan terakhir mungkin, Dok. Pasien dengan fistula rectovagina pada persalinan sebelumnya karena ruptur grade 4, kemudian 7 bulan di repair, namun belum menutup. Nah, untuk berikutnya pasien hamil lagi, MOD yang disarankan atau mode of delivery yang disarankan, apakah bisa per vaginam, dan repair fistulanya bagaimana, Dok? Ke Dokter Eti mungkin, Dok. Masih mute, Dokter? Iya. Yang mana ya pertanyaannya ya? Ini, Dok, yang pasien dengan fistula rectovagina karena ruptur grade 4 sebelumnya, kemudian di repair 7 bulan postpartum, tapi masih belum optimal penyembuhannya, Dok. Dan pasien ini hamil lagi, MOD yang disarankan atau mode of delivery yang disarankan, dan terkait repairnya kapan, Dokter? Oh, fistula rectovagina ya. Enggak, yang ini rectovagina, Dok. Ya, jadi kalau untuk fistula rectovagina itu sebenarnya ada sebuah tabulasi yang dibuat oleh Sultan ya. Sultan itu memang selama ini beliau dari London ya. Dari London itu memang konsisten menekuni tentang OASIS, Obstetric of Anal Sphincter Injury Syndrome ya. Jadi beliau menetapkan beberapa kriteria kapan kita bisa membuat pasien ini persalinan normal atau kapan tidak. Jadi sebenarnya intinya itu kalau pada pasien ini penyembuhannya sudah baik, ya, kemudian tidak ada keluhan, itu sebenarnya bisa untuk lahir normal. Sebaliknya, misalnya ternyata dari USG itu sphincternya masih ada defek, tapi pasien nggak ada keluhan. Lah, kalau sudah kayak gitu, mending tidak dipaksa persalinan normal karena nanti khawatirnya malah terjadi keluhan. Lalu bagaimana kalau pasien itu ada defek tapi ternyata hamil lagi ya, ada defek, kemudian ternyata hamil lagi. Lah, kita harus bisa mempertimbangkan apakah defek itu nanti akan lebih berat ketika pasien ini persalinan normal apa tidak. Kalau ternyata defeknya akan memberat, lebih baik kita lakukan tindakan sesar. Terus kapan kita akan melakukan repairnya? Ya repairnya sebenarnya bisa dilakukan 3 bulan setelah cedera awal dulu. Tapi kalau sekarang ya sebenarnya mungkin kenapa kok pasien sampai tidak repair lagi itu mungkin kan tidak terlalu mengganggu pasien. Jadi ya sebaiknya mungkin ya menunggu kesiapan pasien untuk dilakukan repair. Apalagi nanti misalnya sudah melahirkan. Yang jelas kalau misalnya mau repair seperti ini jangan pada saat persalinan. Ya, karena kalau pada saat persalinan khawatirnya penyembuhannya tidak optimal. Gitu Dokter Dimas. Cukup nggak, Dok?
Oke, baik. Saya izin untuk memberikan resume dari acara Tanya Apa Saja pada hari ini. Jadi, yang pertama, betapa pentingnya pencegahan fistula vesikofagina karena akan mempengaruhi kualitas hidup seorang pasien dan pemahaman terkait anatomi dan topografi genitalia interna pada saat tindakan operatif sangat dibutuhkan dan juga tentu skill operator yang kompeten, yang baik. Dan juga untuk pencegahan pada kasus fistula obstetri dibutuhkan clinical judgment pada saat skala 2 yang sangat tepat sehingga menghindari terjadinya hipoksia jaringan terutama jaringan bladder dan tentu hasil akhirnya mencegah terjadinya fistula karena kasus obstetri. Baik, saya rasa sekian dulu untuk diskusi terkait fistula pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam hormat, terima kasih kepada Dr. Hari Paraton, Dr. Eti, dan juga pada para peserta dan host. Saya kembalikan ke Dr. Pandu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Dimas telah memandu acara Dolan yang ke-130 dengan sangat baik, dan kepada kedua narasumber Dr. Hari Paraton dan Dr. Eti Mardian yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua, dan kepada seluruh peserta Dolan yang tetap setia. Maaf, peserta Tanya apa saja. Tanya Apa Saja yang tetap setia dengan webinar TAS ya. Jadi sampai jumpa dengan acara TAS berikutnya setiap hari Rabu jam 10 dengan topik-topik yang menarik. Demikian saya sebagai pembawa acara mohon undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.